Salam sejahtera jemaat GKY dimanapun saudara berada. Shalom. Renungan Gema hari ini akan membahas kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-53. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Karuniakan keteduhan di dalam batin setiap kami ya Tuhan. Saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh diteguhkan di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian saya lanjutkan ayat 51 sampai ayatnya yang ke-53. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Amin. Saudara-saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ini mencatat mengenai pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama yang terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16 berbicara mengenai kehadiran Allah dalam sejarah Israel. Stefanus memaparkan sejarah Israel untuk menunjukkan bagaimana Israel selalu menolak utusan Allah. Bagian yang kedua ayat 17 sampai ayat 43. Musa dan hukum Taurat. Stefanus dituduh menghujat Musa. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa bangsa Israel sendirilah yang menolak Musa. Dan bagian yang ketiga ayat 44 sampai ayat 50. Berbicara mengenai bait Allah dan tuduhan bahwa Stefanus menghujat Allah. Saudara, Stefanus diminta imam besar untuk menjawab tuduhan orang-orang Yahudi pendatang. Yaitu tuduhan bahwa ia telah menghujat Musa dan Allah. Dengan mengatakan bahwa Kristus akan merobohkan bait suci dan mengubah hukum Taurat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 11 sampai 14. Jelas bahwa tuduhan itu merupakan pemelesetan terhadap ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ia akan merobohkan bait suci. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 2, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa sesungguhnya tidak ada satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan nubuat ini terwujud saat Jenderal Titus meruntuhkan kota Yerusalem dan merubuhkan bait Allah yang ada di kota itu pada tahun 70 Masehi. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengubah hukum Taurat. Di dalam Injil Matius 5 ayat 17 jelas dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam bagian ini Stefanus menjawab permintaan imam besar dengan menguraikan garis besar sejarah Israel. Mulai dari panggilan kepada Abraham sampai didirikannya bait Allah pada zaman Raja Salomo. Sejarah Israel memperlihatkan bahwa Allah yang mengatur sejarah. Saudara, tanah Kanaan yang ditempati bangsa Israel itu merupakan perwujudan penggenapan janji Allah kepada Abraham. Yusuf yang telah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya adalah orang yang disiapkan Allah untuk
untuk memelihara ayah dan saudara-saudaranya pada waktu masa kelaparan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Pengalaman Yusuf ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan oleh bangsa Yahudi, padahal Dia adalah Allah penyelamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk bagi orang Yahudi. Di dalam bagian ini juga ditunjukkan, saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel beberapa kali memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Padahal Musa adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, penolakan terhadap Musa ini sesungguhnya menggambarkan penolakan bangsa Israel terhadap Tuhan Allah. Mengenai tuduhan bahwa Kristus mengubah hukum Taurat, di sini Stefanus justru memperlihatkan bahwa bangsa Israel telah berulang-ulang kali berlaku tidak taat terhadap kehendak Allah. Di dalam ayat 51 yang tadi kita baca, Stefanus berkata keras kepada orang-orang Yahudi yang berperilaku seperti para penyembah berhala, keras kepala, pembangkang dan tidak mau bertobat. Ditegaskan di dalam ayat 53 bahwa mereka adalah penerima hukum Taurat. Tetapi selama berabad-abad bangsa Israel menolak untuk berserah kepada Allah dan menolak untuk menaati kebenaran yang telah dinyatakannya kepada mereka. Telinga mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Hati mereka tidak mau menerima kebenaran. Dan mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran. Malah mereka terus-menerus menolak utusan Allah. Mereka menganiaya. Mereka membunuh hamba-hamba Tuhan, termasuk Mesias sendiri. Saudara-saudara, perkataan Stefanus yang begitu keras ini membuat banyak orang menjadi marah kepadanya. Tetapi justru perkataan ini merupakan pesan terpenting untuk disampaikan. Saudara-saudara, Alkitab mencatat Stefanus seorang yang berani dan bersikap tegas melawan kejahatan dan ketidakbenaran. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang percaya, maukah kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai menjadi pembawa pesan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah terkungkung oleh dosa, di tengah-tengah dunia yang sudah dipenuhi dengan kejahatan dan ketidakbenaran? Saudara, maukah kita menjadi pembawa berita Allah yang menyampaikan pesan Allah itu dengan jujur dan berani? Mari kita mohon Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Karuniakan kerinduan, kegairahan dan keberanian bagi kami ya Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus yang berani menyampaikan pesan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami menjadi saksi-saksi Kristus yang menyatakan kemuliaan Allah bagi seluruh orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.